Shalom, damai di hati. Jemaat Gemim Kristus Bitung yang dikasihi Tuhan, kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan Allah karena atas kemurahan-Nya kita semua bisa mengikuti ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus ini melalui bantuan teknologi yang ada. Perlu kami informasikan bahwa persembahan kebaktian umum, persembahan ibadah rayon, serta sampul-sampul lainnya dapat disalurkan dengan cara transfer ke nomor rekening gereja dan secara tunai dengan membawanya ke kantor tata usaha gereja pada setiap hari kerja. Selama kita mengikuti tayangan ibadah ini di rumah masing-masing, sangat diharapkan kita semua dapat beribadah dengan fokus, dengan penuh rasa penghormatan kepada Tuhan Allah, dan hendaknya kita jangan menyibukkan diri dengan tugas apapun. Pelayan ibadah pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Liturgos Penatua Ferdinand Tumewu, pengkhotbah dan pemimpin perjamuan Pendeta Marike Rao. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 jam 10 pagi dan dapat diakses melalui channel YouTube Gemim Kristus Bitung. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami informasikan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Hari ini kita memperingati peristiwa terpenting dalam hidup beriman kita sebagai murid-murid Kristus. Hari Jumat Agung menggambarkan tentang hadirnya Allah melalui kasih-Nya yang besar di dalam Putranya, Yesus Kristus. Mari kita mulaikan ibadah ini dengan menyatakan bahwa hanya Dialah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan, karena kasih-Nya yang sungguh besar bagi setiap umat-Nya. Kita menyanyikan pujian Mulia Bagi Allah di KPPK nomor 26 bait 1, 2, dan 3. Kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk kau berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anak-Nya. Daplah penebusan mulia baginya, darah anak-Nya jadi penebusan. Itu janji-Nya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anak-Nya. Daplah penebusan mulia baginya. Yang mengajarkanku kebenaran-Nya, sungguh senangku di dalam Putranya. Amat
sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Nablah penebusan mulia baginya. Kita mengakui bersama bahwa yang akan menolong ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari kitab 1 Timotius pasal pertama, ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antaranya mereka, akulah yang paling berdosa. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah setiap kita memohon supaya Allah menyelidiki hati dan pikiran kita, di mana atas segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Kita menyanyikan pujian, jiwaku terbuka, dinyanyikan 2 kali. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, puji syukur kami nyatakan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu kepada kami, dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh ada dalam keadaan sehat sampai pada saat ini Tuhan. Meski di tengah-tengah pandemi corona,
atau COVID-19 ini. Bapa, saat ini kami memohon ampun untuk segala sesuatu yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, apapun itu Tuhan, saat ini kami umat-Mu memohon pengampunan. Biarlah kami boleh mengaku secara pribadi apa menjadi dosa kami yang terdalam. Kami ungkapkan, kami memohon pertolongan Tuhan Yesus, yang dimana kami memperingati pada hari ini pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Ya Bapa, dengarkanlah kami, dengarkanlah seruan kami Tuhan. Kami mohon ampunan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati di kayu salib menebus kami. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa kami, berilah kami damai sejahtera dengan pengampunan dan pengudusan-Mu yang kami sangat yakini. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Seperti tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 22b, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ketiga dan keempat, berbunyi demikian. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pada saat ini, kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan dari pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalanku. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami naikkan syukur karena pada hari ini, tatkala kami merayakan Jumat Agung dan juga sebentar untuk perjamuan kudus bersama, kami disiapkan kebenaran firman Tuhan.
tuntun kami dengan kebenaran-Mu, terangi hati kami, dan Tuhan terus menuntun berbicara kepada kami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, dan juga teguhkan kami di dalam kebenaran firman-Mu itu dalam merayakan Jumat Agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita mendengarkan bagian firman Tuhan dalam pembacaan Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43 yang akan dibacakan oleh Penatua Nedvin Lakaoni. Lukas 23 ayat 33 sampai ke 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Jemaat sekalian, dalam merayakan Jumat Agung ini, kita akan diarahkan dengan tema karya Allah yang agung. Mengapa pada hari ini kita menyebut hari Jumat Agung dan merayakannya? Karena pada hari itu, yaitu pada Jumat tengah hari, Yesus disalibkan. Dan di atas salib itu, Tuhan Yesus menyatakan karya Allah yang agung, yaitu suatu pekerjaan yang besar, suatu pekerjaan yang mulia dan luhur, yang tidak dapat dikerjakan oleh seorang manusia manapun. Dan Yesus tidak menyelamatkan dirinya dengan kuasa ilahi yang dia miliki, tidak sama sekali. Di dalam kemanusiaannya 100%, dia menanggung semua penderitaan karena dosa itu di atas tubuhnya di kayu salib yang kasar itu. Pekerjaannya yang agung dan besar, luhur dan mulia itu adalah setelah dia dikenakan mahkota duri di kepalanya, kedua tangan dan kakinya dipakukan pada salib. Kemudian dia ditikam di lambungnya. Yesaya telah menyatakan itu
bahwa ia tertikam karena pemberontakan kita. Apakah ada bala tentara surgawi yang datang dan menolong Yesus dengan menghancurkan kayu salib itu dan menghentikan kekejaman dari orang-orang Romawi itu? Tidak. Mereka kemudian menanggalkan jubahnya untuk mempermalukan Yesus, dan dia diperlakukan sebagai seorang penjahat karena dia disalib di antara para penjahat. Kemudian para prajurit dan pemimpin agama mengejek dan mengolok-olokkan dia. Betapa Yesus sangat dihina dan direndahkan. Inilah gambaran dunia ini tanpa belas kasihan dan pengampunan. Masih ingatkah kita tentang kejadian dari seorang mahasiswi yang bernama Ade Sarah yang berusia 19 tahun yang disekap dalam sebuah mobil oleh mantan pacarnya. Dia berteriak minta ampun, minta tolong, malahan dengan tanpa belas kasihan dia disetrum, kemudian mulutnya dijejali dengan kertas-kertas koran, dan itu berlaku selama berjam-jam sampai akhirnya dia mati. Dan pada waktu Ade Sarah berteriak, dia minta tolong, minta dikasihani, dia menangis dan memohon, tapi tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan yang diberikan padanya. Inilah kenyataan atau realita di dalam dunia ini. Dunia kita pada masa kini adalah dunia yang tidak punya belas kasihan. Demikian pada akhirnya Yesus mati tergantung di antara langit dan bumi. Lambang kematian dari seorang penjahat, di mana bumi menolak dan langit tidak mau menerima dia, dan dia mati tanpa belas kasihan. Dan memang Alkitab menyatakan siapa sesungguhnya manusia itu. Kita semua adalah orang berdosa yang tidak ada yang baik, dan tidak ada seorang pun yang bisa disebut baik. Menurut Roma pasal 3 ayat 12 dan 23. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada dasarnya kita semua adalah orang berdosa, manusia yang jahat dan buruk kelakuannya. Dalam Jumat Agung ini, mari kita renungkan mengapa Allah mengerjakan hal-hal yang mulia kepada manusia yang hina, yang jahat dan yang tidak baik ini. Yang Allah buat melalui Tuhan Yesus disalib adalah pengampunan yang agung. Di dalam ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Untuk orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan, untuk orang-orang yang menghina, mengolok-olok, dan yang mempermalukan Yesus, yang diwakili oleh para prajurit Roma yang kejam itu, dan oleh para pemimpin-pemimpin agama. Saudara-saudara, sadarkah kita sebagai pemimpin rohani juga melakukan perbuatan-perbuatan yang mempermalukan Tuhan dengan keangkuhan kita yang selalu menyatakan diri benar,
tidak pernah salah dengan berbagai kelicikan, memutarbalikkan kebenaran, membangkang bahkan membelot. Semua itu sangat menghina dan mempermalukan Tuhan. Juga ada orang-orang yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Seperti ada seorang ibu yang tega memperlakukan bayinya sendiri dengan menginjak-injak wajah bayi itu. Setiap kali bayi itu menangis, dia menginjak mulut bayi itu. Kemudian perutnya diinjak-injak, kakinya diinjak-injak. Tidak cuma demikian, kemudian dia mengangkat bayi itu dan membanting-bantingkannya untuk membunuh. Sedemikian itulah keadaannya. Mungkin kita ingat Rasul Paulus seperti apa yang dikatakannya di dalam nats pembimbing dalam 1 Timotius 1 ayat 15 yang sudah dibacakan tadi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jemaat sekalian, kita tahu kehidupan Rasul Paulus. Sebelum dia diubahkan oleh Tuhan, hidupnya seperti seorang penjahat yang mengejar-ngejar orang Kristen untuk dipenjarakan, bahkan untuk dibunuh. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi di jalan ke Damsyik itu, sambil dia membawa surat untuk menangkap orang-orang Kristen yang dianggapnya sebagai penyesat, dan dia mengalami satu perubahan. Pada waktu suara Tuhan berkata, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus diubahkan dan dia menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Bahkan selama hidupnya dia bermegah akan salib Kristus. Dia mengalami apa artinya kematian Kristus dalam hidupnya. Sehingga dia juga berkata bahwa tiap hari dia membawa kematian Kristus di atas tubuhnya, supaya hidupnya makin lama makin menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara-saudara, untuk semua dosa dan berbagai kejahatan yang ada di dunia ini dan juga dilakukan oleh orang-orang tadi, semuanya itu ditimpakan Allah ke atas tubuh Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan demikian, kita diterima oleh Allah karena pengampunan dan pendamaian yang Allah kerjakan dengan mengorbankan tubuh dan darah Tuhan Yesus, anaknya, di atas kayu salib. Tidak cuma itu, karya agung Tuhan di atas kayu salib itu, dia juga menyatakan keselamatan yang kekal dengan segala kelimpahannya, seperti yang dialami oleh penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Dan dia adalah orang yang pastinya tidak baik, orang jahat yang telah melakukan berbagai kejahatan. Namun dia mendapat hal yang baik, yaitu keselamatan yang kekal. Waktu Tuhan Yesus menyatakan kepadanya di dalam ayat 43 demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara jemaat sekalian, dari bagian firman Tuhan ini mengajarkan suatu kebenaran kekal, bahwa setiap orang yang berdosa, seorang yang pribadinya jahat sekalipun,
Tetapi yang menaruh harapannya atau imannya kepada Yesus yang tersalib itu pasti akan mengalami hal yang baik, yaitu keselamatan kekal dengan segala pengampunan dan pemulihan seutuhnya, yaitu hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dia menjadi Bapa kita, kita menjadi anak-anaknya. Semuanya ini adalah karya agung Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Jemaat yang kekasih, siapakah saudara dan saya? Seberapa berharganyakah saudara sehingga tubuh Kristus dihancurkan dan darahnya ditumpahkan di atas kayu salib? Tuhan Yesus tidak menolak atau mengelak penderitaan murka Allah atas dosa manusia yang ditimpakan kepadanya itu. Saudara, sedemikian berharganya manusia, saudara dan saya, bahkan terlalu mahal. Dalam istilah yang dinyatakan melalui Gemah pada hari ini, dikatakan dengan satu kata, overpriced atau kemahalan. Sebenarnya terlalu mahal. Siapakah kita yang tidak layak, yang buruk, yang jahat? Tapi darah Yesus ditumpahkan, tubuhnya dihancurkan untuk kita. Saudara dan saya bukan orang sembarangan. Jangan menghina dan mempermalukan Tuhan. Jaga kehidupan iman saudara dan nyatakan karya keselamatan Allah kepada banyak orang yang Tuhan juga sudah kerjakan keselamatan itu untuk mereka. Cuma mereka belum mengetahui, dan itulah kewajiban kita melalui merenungkan kematian Tuhan Yesus dan karya agung Allah di atas kayu salib. Mari kita jangan egois, tapi kita menjadi saksi Tuhan. Setiap kali kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan sebentar kita akan makan roti dan minum dari anggur, menggambarkan tubuh yang dipecahkan dan darah yang ditumpahkan itu. Dan firman Tuhan dalam penetapan perjamuan mengatakan bahwa perbuatlah setiap kali ini jadi peringatan akan aku. Dan itu berarti kita harus memberi kesaksian tentang karya agung Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala zaman, mari kita menyatakan pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku sambil berdiri demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat sekalian, kita akan melanjutkan dengan merayakan perjamuan kudus bersama. Saudara-saudara, sebentar nanti akan dibagikan roti dan anggur bersama-sama. Di rumah,
kepala keluarga menjalankan itu kepada yang akan mengikuti perjamuan, anggur dan roti. Di rumah kita mungkin tidak bisa menyediakan anggur seperti yang biasa di gereja. Kita bisa menyiapkan minuman yang sederhana berupa teh dan roti, dan apa yang sudah disiapkan oleh saudara-saudara kita akan melakukan sebentar sesudah kita dapat semuanya, dan menurut petunjuk kemudian kita akan makan roti dan minum bersama-sama. Kita mendengarkan penetapan perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami tidak cuma diberikan kebenaran firman Tuhan, tapi saat ini Tuhan, siapkan hati kami dalam penghayatan kami. Apa artinya Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan bagi kami. Dan biar kami lagi diteguhkan iman percaya kami dengan apa yang akan kami lakukan bersama melalui perjamuan kudus ini. Dan biar kami menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Allah dalam kehidupan ini, yang dinyatakan melalui setiap peribadatan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua dalam merayakan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan mengatakan sebagai satu penetapan Allah tentang perjamuan kudus, bahwa ini bukan sekedar penetapan gereja atau peraturan gereja, tapi adalah penetapan dari Allah melalui firman Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mempersiapkan itu, mari kita menyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur
ku sembah Kau Tuhan. Jemaat sekalian, demikianlah sebentar kita akan makan roti dan minum dari cawan yang disediakan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Inilah persekutuan meja Tuhan. Bagi kita di sini, bagi semua jemaat di rumah masing-masing. Sebentar kepala keluarga akan menjalankan roti dan minuman yang disediakan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Mari kita mengangkat roti kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Makanlah sambil meyakini dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna atas segala dosa kita. Makanlah. Kemudian dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, ambil cawan saudara, angkat dengan penuh penyembahan. Kita minum dengan penuh syukur bahwa mengingat darah Tuhan Yesus sudah ditumpahkan jadi pendamaian yang sempurna atas segala dosa kita. Minumlah. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur agung kepadanya yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya.
Saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami dilayakkan ya Tuhan untuk makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali boleh mengenang kematian Tuhan di kayu salib karena kasih-Mu yang agung itu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh sebab bukan perbuatan baik kami, oleh sebab bukan hasil usaha kami, oleh sebab bukan pekerjaan kami, tetapi sungguh karena kasih karunia Allah saja kami diselamatkan oleh iman. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan bagi kami iman yang kecil. Tolong kami Tuhan, memelihara iman kami yang kecil itu untuk makin sungguh percaya kepada Tuhan, untuk makin sungguh mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh membagikan keselamatan yang kami dapatkan secara cuma-cuma. Kami tidak pernah membayar sepeser pun kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk banyak keluarga di jemaat kami yang sampai saat ini dikuatkan iman mereka dalam keadaan dunia yang semakin mencekam. Tuhan tetap menolong banyak keluarga di jemaat kami, Jemaat Gemim Kristus Bitung, tetap diberikan iman yang sungguh percaya pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan di dalam keluarga-keluarga jemaat kami, Jemaat Gemim Kristus Bitung. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kegoncangan dunia, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, kami diberikan ya Tuhan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Di dalam negara kami yang semakin banyak yang terinfeksi dengan corona COVID-19, bahkan di daerah kami Tuhan, Sulawesi Utara, khususnya di kota kami, Kota Bitung, di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah kekhawatiran, kami bersyukur untuk pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah kami yang kami percaya, Allah yang sudah mati bagi kami, adalah Allah yang sanggup memelihara kami, adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kami, bahkan menghindarkan kami dari kematian. Tolong kami Tuhan, dengan iman kami yang sungguh kepada Tuhan, kami boleh percaya bahwa Tuhan Allah memberikan kami hikmat dan bijaksana sungguh dari surgawi, untuk kami boleh melakukan sesuatu yang terbaik menurut maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengarlah doa sembahyang kami, syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan menutup ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini dengan menyanyi dari lagu KPPK nomor 53, Doksologi. Dan berkat akan dibawakan oleh Pendeta Mari Kerau. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Jemaat sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai.